kembali lagi bersama saya Dimas Nur Faizi di channel Dimas and Faizi. Jadi sebelumnya mohon maaf buat teman-teman sekalian yang kiranya emang baru lihat saya lagi di channel ini cuy, karena emang sangi sibuknya jadi males buat video. Dan kebetulan hari ini malam minggu, daripada saya gabut gak jelas atau gimana, mending saya buat video yang kiranya emang bisa ngehibur atau ngasih wawasan buat teman-teman sekalian di rumah cuy. Karena emang di channel Dimas Faizi kan ngebahas tentang hal-hal yang kiranya emang pernah dibahas, mungkin kita bahas lagi, atau ngebahas sesuatu hal yang kiranya emang belum dibahas cuy. Oke, tapi sebelum saya inti dari videonya, buat teman-teman sekalian yang kiranya pengen bergabung atau pengen berteman dengan saya di Instagram, bisa follow Instagram saya di @dimasnurfaizi23 cuy. Nanti insya Allah saya langsung follow back buat teman-teman sekalian. Oke, jadi sedikit cerita buat teman-teman sekalian. Mungkin di luaran sana ini banyak teman-teman yang udah tahu atau bahkan baru tahu. Jadi 10 menit yang lalu cuy, saya dapat berita langsung dari detik.com, yaitu mengenai masalah dengan kata-kata anjay. Nah, jadi sesuai dengan judul video dan thumbnail yang kalian lihat cuy. Jadi emang di sini saya mau ngebahas tentang masalah anjay. Ini baru juga saya dapat notifikasi dari detik.com. Ini tentang masalah anjay coy. Jadi langsung aja kita bahas tentang videonya, tentang kata-kata anjay ini gimana sih coy di video ini. Jadi biar teman-teman sekalian yang kiranya emang sering ngomong dengan kata-kata anjay, termasuk saya coy. Jadi sebelum buat video ini saya baru upload story di WA dengan kata-kata anjay. Nah, itu ya kan. Tapi tergantung dari perspektif kita masing-masing juga sih cuy. Oke, langsung aja kita ke artikelnya. Oke, kita langsung ke artikelnya guys. Oke, jadi di sini langsung kita ke Detik News. Oke, nah ini dari artikel di sini ini menyebutkan bahwa Komnas PA, bacanya kan PA kan, bener? Stop bullying pakai kata anjay coy, berpotensi dipidana. Nah, ini baru diupload ini sekarang 20 Agustus 2020 jam 19.30 coy. Jadi masih baru, masih hangat beberapa menit yang lalu coy. Oke. Jakarta, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Nah, PA ini perlindungan anak ternyata coy. Oke. Meminta penggunaan kata anjay dihentikan sekarang juga. Nah, Komnas PA menilai kata anjay yang sedang populer dipakai anak-anak bisa berpotensi dipidana coy. Jadi sebelumnya juga saya udah ditegur sama teman saya jangan pakai kata anjay. Tadi pas saya buat story di WA ada yang komen bahwa jangan pakai kata anjay Dimas, nanti malah ketangkep polisi atau gimana. Tapi kan ya kita baca dulu, oke, biar sampai selesai. Nah, ini adalah salah satu bentuk kekerasan atau bullying yang dapat dipidana coy. Baik digunakan dengan cara yang berbentuk candaan mungkin ya. Namun jika unsur yang didefinisikan kekerasan terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, tindakan ini adalah kekerasan verbal. Nah, lebih baik jangan menggunakan kata anjay. Ayo kita hentikan sekarang juga, kata Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait. Nah, namanya ini Bapak Aris Merdeka Sirait dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Sabtu 29 Agustus 2020 coy. Oke. Nah, Aris menjelaskan bahwa kata anjay itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang menurutnya. Nah, ini yang bagus. Menurut saya juga kayak gitu coy. Oke. Jika disebutkan sebagai kata pengganti ucapan salut dan bermakna kagum atas satu peristiwa, itu tidak mengandung unsur bully coy. Jadi misalkan maksudnya gini, kalau misalkan saya ngelihat sesuatu yang kiranya emang belum saya lihat atau keren coy, misalkan di sosial media, di video, di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram, mungkin kita bilang anjay. Atau bahkan kita lihat story teman kita sendiri ngupload video sama perempuan contohnya misalkan ya. Dan perempuannya ini kita baru lihat coy, baru kenal, bahwa kita sebagai teman pasti bilang dong, anak muda ya kan, anjay mainnya sama cewek sekarang misalkan, anjay sekarang bisa ngeboncengin cewek. Nah itu kata-kata anjay, anjir itu secara kasar ini respect otomatis secara kasarnya gitu kan, frontal langsung keluar dengan secara sendirinya. Tapi emang tujuannya ini bukan ngebully, bukan ngerendahin, tapi emang banyak orang, banyak perspektif bahwa
kata anjay atau kata anjir ini mengandung plesetan cuy dari kata anjing. Anjing ini cara kasarnya dan dialusin lagi dengan kata anjay, anjir. Nah itu ada yang pemikirannya itu kayak gitu cuy. Tapi tergantung orang-orang juga sih. Mungkin kalau saya ketemu teman saya juga anjay sekarang udah bisa kayak gini misalkan, anjir hebat sekarang bisa kayak gitu. Nah itu kan termasuk salut kita sebagai teman yang dulunya dia belum bisa kayak gini sekarang udah bisa kayak gini. Nah itu suatu apa ya, kata-kata imbuhan menurut saya sih, tambahan dan mengapresiasi juga ke orang yang kiranya udah bisa atau udah pernah. Nah kalau misalkan hebat kamu kan kerasa kayak garing banget cuy, menurut saya itu sih, menurut saya, tapi nggak tahu menurut kalian semua itu gimana cuy. Oke, nah ini kita baca lagi misalnya wow keren. Nah ini bagus nih, misalnya wow keren. Nah contohnya dari kata-kata anjay atau anjir yang tidak mengandung bully itu contohnya kayak wow keren. Nah itu kan pengganti kata wow keren itu anjay. Nah memuji salah satu produk yang dilihatnya di media sosial. Nah ini yang tadi saya bahas juga cuy. Oke, diganti dengan istilah anjay. Nah untuk salah satu aksi pujian ini tidak mengandung kekerasan atau bully, di mana istilah tersebut tidak menimbulkan ketersinggungan, sakit hati, dan merugikan sekalipun, ucap Aris. Nah intinya sih kayak gitu. Kalau misalkan kita mengutarakan kata-kata anjay, anjir, ini tergantung dari orang yang mengucapkan itu coy. Intinya dia ngucapin anjay itu, anjir itu buat siapa dan buat karena apa ya kan. Kalau misalkan dia kagum dengan produk seseorang ataupun gimana dengan menggunakan kata anjay, nah itu mungkin nggak masalah sih menurut saya, selama si orangnya ini nggak terlalu baper coy, yang diledek sebagai dibilangin anjay sekarang udah bisa kayak gini, anjay sekarang udah bisa kayak gitu ya kan. Nah itu tidak mengandung kata-kata bully cuy. Oke, nah ini kita lanjut lagi. Adapun lanjut Aris, jika kata anjay yang diartikan dengan sebutan kata pengganti satu binatang tuh. Jadi binatang yang tadi udah saya bahas, anjay, menjadi istilah yang merendahkan martabat seseorang. Nah kalau misalkan kita ngomongnya langsung ke orang, anjay lo, anjir lo, nah itu udah jelas bahwa emang tujuan kita ini ngebully, merendahkan atau ngeledek seseorang ya kan. Siapa sih yang gak geram ya kan, siapa sih yang gak kesel atau bahkan siapa sih yang gak jengkel kalau misalkan ujung-ujung kita dibilang hewan lu kayak gini, ini lu kayak gitu kan, menggonggong lu. Nah kan itu kan gak enak juga kalau misalkan kita sebagai orang yang diutarain kayak gitu juga cuy. Nah intinya sih kayak gitu. Nah kita lanjut lagi. Adapun lanjut Aris, jika kata anjay yang diartikan dengan sebuah kata pengganti satu binatang, anjay menjadi istilah yang merendahkan martabat seseorang. Oke, jadi intinya kayak gitu. Begitu juga kata tersebut diucapkan kepada orang yang tidak dikenal, nah atau orang yang lebih dewasa, mengandung unsur kekerasan verbal. Jadi kita belum kenal, entah lewat media sosial cuy ya kan, entah lewat media sosial, bahkan orang yang kita utarakan dengan kata-kata anjay ini orang yang rentan usianya ini lebih dewasa ketimbang kita cuy. Nah itu yang kurang ajar menurut saya cuy. Jadi ya itu pelecehan cuy, intinya sih pelecehan cuy. Intinya kayak gitu, unsur pelecehan, kekerasan verbal. Nah ini di sini juga udah dikatain bahwa itu mengandung unsur kekerasan verbal. Kalau misalkan menurut dari Pak Aris di sini coy, istilah tersebut adalah salah satu bentuk kekerasan verbal dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Nah ini yang patut digarisbawahi buat teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita, ya ini kita sebagai generasi muda atau generasi milenial khususnya, kalau misalkan kita ngomong ke orang yang lebih tua, mungkin buat saya pribadi juga buat pembelajaran, ini jangan sampai sering ngutarain yang namanya kata anjay, anjir kayak gitu kan. Apalagi di depan mukanya ya kan, kita sambil nunjuk anjir lu, anjay lu kayak gitu kan. Itu kan kayaknya hawanya ini bahwa orang yang ngedengernya atau orang yang dibilang kayak gitu tuh pasti ini anak gak ada sopan santunnya, atau bahkan ini orang kayak ngeledek saya, ngerendahin harga diri saya. Itu kan gak enak juga. Nah itu yang dinamai dengan kekerasan verbal. Bahkan si orang yang dibully tersebut ini bisa langsung melaporkan ke pihak berwajib dan langsung dijadikan kasus pidana cuy. Nah ini bahaya karena emang Indonesia negara hukum cuy. Indonesia negara hukum, kita harus
bisa menyaring coy, harus bisa menyaring. Bahkan tentang masalah ucapan pun kita harus bisa nyaringnya itu gimana, oke? Nah, ini intinya sih kayak gitu aja. Nah, oleh sebab itu harus dilihat perspektifnya. Nah, ini harus dilihat perspektifnya karena penggunaan istilah anjay sedang viral di tengah-tengah pengguna media sosial dan anak-anak. Jadi harus dilihat. Intinya sih dalam artikel ini hampir sama kayak perspektif dari saya juga coy. Pemikirannya bahwa emang kalau misalkan kita ngomong anjay, ini tergantung dari suasana hati juga ya coy. Kalau misalkan suasana hati kita juga bilangnya seneng, kagum, kayak bahagia, mungkin anjay ini bukan kata-kata yang kasar, tapi suatu kata-kata imbuhan yang merasa bahwa hal ini keren loh, hal ini bagus loh, kayak gitu kan. Anjay mobilnya keren ya kan. Nah itu kan mengagumi bahwa anjay sekarang lu udah punya mobil bagus cuy, kayak gitu kan. Kalau misalkan kita ngomong anjaynya ini dengan keadaan dongkol cara kasarnya kan, nah itu beda lagi. Anjar lu, anjay lu, anjir lu, kurang ajar lu kayak. Nah itu kan ya yang namanya kekerasan verbal termasuk ya kan. Misalkan ya si A lagi main sama si B dan ternyata si C nggak diajak coy. Anjir lu, main berduaan doang, gua nggak diajak. Nah itu kan termasuk kata-kata kekerasan verbal yang mengartikan bahwa binatang yang tadi dibahas sama Pak Aris di sini coy. Intinya sih kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita mau ngomong ke orang yang lebih dewasa, gimana caranya jangan sampai menggunakan kata anjay tadi coy. Karena emang kalau misalkan kita ngomong ke orang yang lebih tua dengan kata-kata anjay, anjir, ini seakan-akan kayak kita ini nggak ngehargain orang tersebut cuy. Intinya sih kayak gitu. Tapi sih kayak gitu aja sih mungkin dari artikel atau video yang bisa diambil positifnya. Kayak gitu aja. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya tentang apa bisa komentar di kolom komentar. Intinya sih memperbaiki diri dulu cuy. Karena emang saya juga tadi ditegur sama teman saya tentang kata-kata anjay kayak gitu. Cuman ya ternyata pas saya baca di artikelnya ya tergantung dari perspektif diri masing-masing aja. Intinya sih kayak gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like di bawah. Kalian juga bisa subscribe channel saya biar saya lebih semangat lagi buat konten atau buat video-video sebelumnya. Dan kedepannya kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.